undang kita bangkit berdiri. Dia sungguh baik. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Tuhan kami, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Kemenangan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan, Dia sungguh baik, yes Lord, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Good to me, Jesus, He's so good to you, and Jesus, Jesus, He's so good to you, and Jesus, Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Tinggal beberapa khotbah lagi dari perjanjian lama dan kita akan akhiri Yesus di dalam perjanjian lama. Dan kita akan masuk dalam ratusan nama lainnya diungkapkan Alkitab perjanjian baru perihal Yesus Kristus Tuhan kita yang tiap nama berisikan makna yang dahsyat bagi kita. Haleluya, hari ini kita sampai pada nama yang ke-103 dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bacaan firman terambil pada Maleakhi pasalnya yang ketiga ayat 3. Minggu depan kita masih ada juga pada ayat yang ketiga ini, karena di dalamnya juga tertera nama Yesus yang ke-104. Haleluya, Maleakhi 3 ayat 3. Kita di sana terdapat nama Yesus Kristus Tuhan kita yang ke-103. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpai bacaan ayat yang luar biasa ini, maka dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri dan marilah kita bacakan secara bersama-sama setelah saya hitung 1 sampai 3.
Maleakhi 3 ayat 3, demikianlah bunyi firman Allah 1, 2, 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat ini dan akan saya berhenti pada kalimat yang berisikan nama Yesus Kristus yang ke-103. Ayat 3 sekali lagi, Maleakhi 3 berkata, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Garis bawahi kalimat yang memurnikan. Kristus Yesus adalah Allah yang memurnikan. Itulah nama 103 dari Yesus Kristus Tuhan kita yang diberikan Alkitab. Nama lainnya bernama Allah yang memurnikan. Haleluya. Yang dimurnikan di sini dikaitkan dengan dua benda. Benda yang merupakan barang-barang bermutu, emas dan perak. Emas dan perak adalah barang-barang bermutu. Dia tidak ada terbuang di pinggir jalan. Yang terbuang di pinggir jalan adalah barang-barang tidak berharga. Namanya pecahan beling, namanya koral, namanya batu-batu yang terbuang karena tidak ada nilai dan kualitasnya. Tetapi emas dan perak adalah barang-barang bermutu. Dan Allah sedang kerjakan itu dengan perumpamaan bahwa Dia sebagai Allah yang memurnikan. Lalu dikaitkan dengan dua benda mahal, yaitu emas dan perak. Berarti ada kebenaran ilahi yang perlu kita kaji dalam bacaan dan nama Yesus yang ajaib, nama yang ke-103. Hari ini dua kebenaran ilahi ingin saya ketengahkan kepada saudara jemaat kekasih, bertelian nama Yesus Kristus yang ke-103, Allah yang memurnikan. Hal yang pertama, Yesus Kristus Allah yang memurnikan menggambarkan kerinduannya pada umatnya yang bermutu. Dengarkan sekali lagi, Yesus Kristus Allah yang memurnikan lalu berbicara tentang kerinduannya untuk mendapatkan satu umat yang bermutu, umat yang kualitasnya luar biasa. Kalau dunia mendambakan sumber daya manusia identik dengan orang-orang berkualitas, identik dengan orang-orang bermutu, how much more than the kingdom of God? Lebih-lebih lagi kerajaan Allah yang mendambakan orang-orang bermutu, orang-orang yang berkualitas. Perlu digarisbawahi, surga adalah tempat tinggal orang-orang berkualitas. Orang-orang yang tidak berkualitas tergeser daripadanya. Neraka adalah tempat tinggal orang-orang yang tidak berkualitas, baik moralnya, baik akhlaknya, baik rohaninya, baik segala-galanya. Perlu kita garis bawahi, surga tempat tinggal orang-orang berkualitas. Anda tidak membuktikan diri sebagai orang yang berkualitas, surga jauh daripadamu. Surga hanya menjadi impian bagi saudara. Surga hanya satu slogan bagimu. Tetapi jika engkau ingin melihatkan realitas surga, maka haleluya, jadilah orang-orang yang berkualitas. Baik dalam fisiknya, baik dalam mentalnya, baik dalam spiritualnya, dalam akhlak dan moralnya. Allah mendambakan satu umat yang berkualitas. Karena itu Dia memurnikan mereka seperti seorang pandai besi, sebagai seorang pandai emas dan perak, untuk menggodok dan memurnikan mereka, sehingga yang tak berguna tergeser, sehingga yang ada cuma umat-umat yang penuh dengan kualitas, orang-orang yang bermutu. Menurut cerita orang-orang pandai emas dan perak, bahwa perak yang bermutu adalah perak yang bercampur baur dengan hal-hal yang tak berguna. Satu waktu saya menginjil ke Tembagapura. Namanya juga tamu yang diundang, maka pelayanannya istimewa. Saya sudah dijemput di kota Timika. Panitia begitu dahsyat, polisi mengawal. Pendeta Yakub Nahwai ibarat Kapolda dari Jayapura. Waktu saya datang menginjil ke Kefaminanu bersama dengan rekan-rekan majelis dan juga Pak Hotma Sitompul ikut, Pak Luhut Sitompul ikut, dan juga Pak Tommy Sihotang ikut. Doilah Kapolda kawal kita loh dengan mobil polisi. Doilah sepanjang jalan orang keluar. Ada apakah gerangan itu? Ya ilah pendeta doang yang lagi lewat. Coba bayangkan. Haleluya, aku dikawal ke kota Tembagapura. Kiri kanan jurang yang dahsyat. Anda sekali jatuh, maka innalillahi wa inna ilaihi rojiun alias qaid.
Wah, sampai di sana dilayani secara istimewa. Namanya juga tamu yang diundangkan. Diajaklah John Maitimus sebagai penyanyi yang mendampingi saya. Lalu kita melayani di sana, dan satu hari khusus di luar KKR ialah meninjau dengan helikopter tambang-tambang tembaga. Maka kepala Freeport berkata, siapkan helikopter khusus kepada Pak Pendeta untuk dia melihat dari udara betapa dahsyatnya tambang-tambang tembaga di negeri ini. Maka datanglah aku berangkat dengan helikopter. Waduh, hati dak-dakan juga karena saya pikir kalau terjadi napa-napa. Tuh kayak cewek aja terjadi napa-napa. Wah, dari atas kita melihat, dan pilot berkata sebelah kanan ini gunung tembaga, Pak. Sebelah situ adalah gunung emas. Saya terkagum-kagum melihat tanah airku Indonesia yang kaya raya. Yang kata Kus Plus ibarat kolam susu. Lempar tongkat aja tumbuh, apalagi batang singkong. Dan katanya seturut berita semakin dalam menggali, maka kualitas tembaga itu semakin bermutu. Lalu berita keduanya berkata, yang kami jual hanya tembaga, Pak. Tapi rupanya yang memanfaatkan tembaga ini mendapatkan juga di samping tembaga perak dan emas. Dari sekian ton tembaga yang diambil, pasti ada sekian kilo emas dan perak yang ditemukannya. Karena perak yang bermutu itu nggak nongol ke permukaan. Dia bercampur baur dengan benda-benda yang tak berguna. Itu menurut kata orang ahli perak, perak yang bermutu itu dia bercampur baur dengan benda-benda yang tak bernilai. Karena itu untuk mendapatkan perak yang murni, dia harus dikikis. Dia harus dimurnikan. Dan dia harus dibersihkan begitu rupa sehingga keluarlah benda-benda yang tak bernilai itu. Lalu muncullah yang bernama perak murni. Dan berita kedua tentang perak adalah bukan saja dia bercampur dengan benda-benda yang tak bernilai, tapi kalau dipisahkan dia pisah. Tapi kalau perak yang tidak bermutu dipisahkan, dia nggak terpisah. Dia ikut nyangkut terus. Jadi kalau Tuhan Yesus Kristus bernama Allah yang memurnikan, maka kita diumpamakan seperti barang bermutu yang diumpamakan dengan emas dan perak. Supaya lebih bermutu lagi, maka dia perlu bersihkan. Karena itulah kerinduannya untuk mendapatkan satu kelompok umat yang di atasnya namanya diterahkan, di atasnya pikirannya berada dalam mereka, hatinya ada pada mereka, karena mereka merupakan harta kesayangannya. Sehingga dia dambakan mereka yang bermutu, dan kerinduannya ini dia nyatakan kepada jemaat yang ada di Wahyu pasal 2 pasal 3 yang merupakan jemaat 7 gereja yang ada dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 yang namanya disebutkan secara jelas. Yang pertama jemaat Efesus, dia berkata, aku punya satu hal atasmu, kau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Berarti dia rindukan supaya kasihnya itu ada terus pada mereka. Diberkati atau tidak diberkati, kasih mereka tetap pada Tuhan. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, kasih mereka lengket sama Tuhan. Haleluya. Mereka mengalami jalan keluar atau jalan buntu, tetap kasih mereka lengket sama Tuhan. Efesus dikatakan, aku punya satu hal atasmu, kau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kepada jemaat Smyrna, jemaat kedua, dia katakan engkau harus setia sampai mati. Oleh karena mereka didapatkan kurang setia. Mereka cuma setia waktu berkat ada, dan berkat tidak ada mereka tidak setia. Orang-orang yang berkualitas adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan bukan karena uang, mengasihi Tuhan bukan karena harta, tapi sebagai balasan karena Allah telah lebih dulu mempertaruhkan nyawanya di kayu salib sebagai bukti kasihnya. Karena itu tanda dan lambang simbol orang Kristen bukan satu kuntum bunga mawar. Lambang kekristenan bukan juga satu mahkota, tapi lambang kekristenan adalah salib. Dan salib berbicara tentang kasih Allah yang memberi bukti. Allah bukan sekedar ngomong-ngomong tentang cinta.
Allah bukan sekedar orang Allah yang menyenangkan hati, tapi dia memberikan bukti kasihnya. Dan Kristus Yesus datang dari surga sebagai wujud bukti kasih Tuhan. Lalu Rasul Paulus berkata begini, kalau Allah tidak menyayangkan anaknya dan memberikannya kepada kita, masakan yang lain-lain yang kita perlu, masakan Tuhan tidak mampu memberikannya. Dengan lain bahasa, yang mahal saja bisa dia beri, apatah lagi yang murah bernama sebuah rumah, yang murah bernama sebuah mobil, yang murah bernama satu pangkat kedudukan, yang murah yang bernama setumpuk uang karena pekerjaan yang pantas, sehingga Anda mendapatkan gaji yang layak, sehingga kau bisa menghidupi istrimu, kau bisa membayar uang sekolah dan kuliah anak-anakmu, dan menuntun mereka bukan saja sampai pada SMP, tetapi juga sekolah lanjutan atas sampai di universitas, di mana dia membawa tas yang isinya kertas-kertas kuliahnya. Haleluya. Saudaraku sekalian, Allah itu sumber segala berkat kita. Nah, karena itu kepada jemaat Smyrna dia berkata, kau harus setia sampai mati. Kepada jemaat Pergamus, mereka dimasuki aliran sesat. Pengajaran tidak sehat di antara mereka. Mungkin yang bisa terjadi seperti sekarang ini, orang mengutamakan sakramen daripada Allah, orang mengutamakan minyak urapan daripada Allah, sehingga orang datang ke gereja cari minyak, bawa botol aqua kosong untuk mendapat minyak. Orang datang ke gereja untuk cari perjamuan suci, bawa kantong plastik untuk raup satu tumpuk roti dan ditaruh dalam kantong plastik, bawa satu botol aqua untuk masukkan anggur, pulang taruh di kulkas supaya tidak mubazir. Anak sakit panas makan perjamuan suci. Aliran sesat telah masuk dalam gereja. Kristus dikesampingkan oleh karena hal-hal lahiriah yang fana dan sia-sia. Kepada jemaat Pergamus Tuhan berkata, pengajaran sesat telah masuk di dalam gereja. Karena itu kau harus hati-hati, berjaga-jaga. Dia meminta supaya mereka berkualitas. Mereka punya sasaran hanya kepada Allah dan Allah saja. Kepada jemaat Tiatira dia berkata, kau telah merelakan Isabel. Isabel adalah istri dari Ahab, di mana dia menuntun hamba-hamba Allah untuk menyembah kepada berhala dan bukan kepada Tuhan. Berarti Allah mereka dalam tanda kutip sudah bukan lagi Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel yang menampakkan diri dalam Yesus Kristus, tapi sesuatu yang mereka utamakan telah menjadi Allahnya mereka. Maka ini pun merupakan kekurangan mereka, sehingga Tuhan berkata, kau telah merelakan Isabel untuk menuntun hamba-hambaku menyimpang daripada firmanku. Hanya sebuah jemaat yang bernama Philadelphia, dia memuji mereka oleh karena perbuatannya yang sempurna. Tetapi setelah jemaat Philadelphia, maka dia menjumpai jemaat Sardis. Pekerjaan mereka tidak sempurna. Pekerjaan mereka, Sardis adalah gereja yang pekerjaannya tidak sempurna. Mereka sepertinya bekerja keras, setengah mati, bikin ini itu, aktivitasnya begitu dahsyat. Tapi aktivitas yang tidak bertujuan untuk kemuliaan Allah dianggapnya pekerjaan yang tidak sempurna. Dan kepada jemaat Laodikia, panas tidak, dingin tidak, suam-suam kuku, maka kalau kau terus begini, kata Tuhan, aku akan muntahkan kau keluar daripada mulutku. 7 jemaat Tuhan, dengan segala teguran Tuhan kepada mereka, intinya cuma satu, Allah mendambakan umat yang bermutu. Allah mendambakan umat yang bermutu, yang kualitasnya dapat dipercayai, kualitasnya dapat dibuktikan. Haleluya. Dan dia mengkhotbahkannya dalam berbagai perumpamaan. Kristus lebih banyak memakai perumpamaan untuk menggambarkan keadaan surga, untuk menggambarkan kerinduan Allah dari segala zaman. Dan dia gambarkan itu dengan kalimat perumpamaan lalang dan gandum. Sama-sama tanaman, daunnya sama-sama panjang, daunnya sama-sama lebar, warnanya sama-sama hijau, tumbuhnya sama-sama subur. Tapi pada waktu penuaian datang, maka kedapatanlah gandum bisa bermanfaat, sedangkan lalang tidak berguna. Berarti dia sedang memberikan perumpamaan tentang tanaman pun dituntut tanaman bermutu. Lalanglah yang tidak bermutu, tetapi gandumlah yang bermutu. Daunnya bisa dimanfaatkan, buahnya bisa dimanfaatkan, bahkan batangnya pun bisa dijadikan kayu bakar. Saudaraku sekalian, perumpamaan pukat yang bisa dibaca dalam Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50, sedangkan lalang dan gandum tadi bisa dibaca dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30.
Dalam perumpamaan pukat yang dibaca dalam Matius 13 ayat 47 sampai 50, dia berkata, adapun kerajaan sorga itu seperti seorang nelayan yang membawa pukat. Namanya pukat, maka dilemparkan ke laut, ditarik apa saja ikut ketarik. Ikan yang bisa dimakan dan ikan yang tidak bisa dimakan. Lalu Alkitab berkata, maka si tukang jala alias nelayan itu memilih. Ikan yang bisa dimakan ditaruhkan di bakul, sedangkan ikan yang tidak bisa dimakan dilemparkan kembali. Ikan saja dituntut harus ada ikan bermutu. Kita tidak makan ikan sembarang ikan. Kita makan ikan yang bermutu. Dia berikan lagi perumpamaan lain tentang pohon ara. Yang bisa dibaca dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Dia berbicara tentang pohon ara itu harus berbuah. Karena pohon yang tidak berbuah kampak tersedia pada akar pohonnya. Dituntut pun pohon yang berbuah. Pohon yang tidak berarti adalah pohon yang tidak mengeluarkan buah. Coba Anda punya 5 hektar pohon mangga. Setiap tahun musim mangga tidak pernah berbuah. Anda kesel. Anda berkata, ngapain pohon yang tak bermutu ini dibiarkan sini? Tebang, aku mau tanam jagung. Tebang, aku mau tanam pisang. Tebang, aku mau tanam jeruk. Tebang, aku mau tanam cengkeh. Dan sebagainya. Perumpamaan yang menggambarkan Allah mendambakan mutu. Dia berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 8 diumpamakan tentang bendahara yang tidak jujur. Dia berkata tentang seorang bendahara yang dia tahu bahwa sebentar lagi akan diberhentikan tuannya. Lalu dia menyadari kemampuannya bahwa aku mencangkul tidak bisa. Aku mengemis di jalan, aku malu. Baiklah aku panggil ini anak buah. Hei duduk, kau punya utang sama tuanmu berapa? Maka dibilang sekian banyak. Baik aku ambil utang tentang janji hutang baru. Kau robah, tulis itu jangan 100. Kau tulis 50 hutangmu. Begitu seterusnya. Dengan maksud kalau dia diberhentikan, orang-orang yang menerima jasanya ini bisa menampung dia. Dia menampakkan dirinya yang tidak berkualitas. Dia masuk dalam kategori robabon. Dia masuk dalam kategori korupsi. Sehingga kualitasnya turun. Yang lebih dahsyat lagi ialah perumpamaan tentang talenta. Diberikan seorang 5, seorang 2, dan seorang 1. Dengan pesan berlaba-laba. Datanglah 5, dia berkata, Tuhan berikan aku 5, tengok ini jadi 10. Tuhan berikan aku 2, tengok ini menjadi 4. Sabas hamba yang baik, kata tuannya. Dengan perkara yang kecil engkau telah setia, aku akan berikan padamu perkara yang lebih besar. Berarti Tuhan mendambakan mutu. Dari manakah umat Tuhan mendapatkan mutu yang demikian? Jika dia berhubungan erat dengan Kristus. Tadi sebelum firman, Saudara Victor menyanyikan lagu sebagai MC tadi. Lebih dari segalanya. Emas dan perak tidak ada nilainya, lebih dari segalanya. Aku rindu bersekutu denganmu. Saya pikir-pikir hebat betul Roh Kudus. Hebat betul Roh Kudus. Yang menuntun dalam mempersiapkan hati untuk firman. Memang emas dan perak itu benda-benda bermutu. Tapi dibandingkan dengan hubungan kita dengan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari segalanya aku rindu bersekutu denganmu. Karena dengan bersekutu dengan Tuhan sajalah kita bermutu. Dengan bersekutu dengan Tuhan sajalah kualitas hidup kita terangkat. Hanya dengan bersekutu dengan Tuhanlah kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih mantap, menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Karena hanya Tuhanlah yang mampu mengerjakan semua itu. Kalau manusia mampu mengerjakannya, Tuhan Yesus tidak perlu datang. Roh Kudus tidak perlu diutus untuk mengirim kita, menolong kita. Roh Kudus punya nama lain adalah penolong. Aku akan kirim penolong bagimu. Namanya juga penolong berarti ada yang perlu ditolong. Dan siapa yang perlu ditolong itu? Gerejanya, saya dan saudara berada di dalamnya. Sekuat-kuatnya manusia, kelemahan mewarnainya. Sepintar-pintarnya manusia, kebodohan mewarnainya. Semantap-mantapnya manusia, ketidakmantapan mewarnai ucapannya. Ketidakmantapan mewarnai langkahnya. Sebaliknya beserta dengan Allah,
manusia melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sobatku yang datang dari daerah, zaman kita ini zaman bermutu. Anda tidak meningkatkan mutu, Anda tergeser. Karena itu pulang dari sini berkhotbah yang bermutu. Hindarkan kata-kata yang tidak perlu. Antara lainnya kata-kata seperti ini. Saudaraku, puji Tuhan saudaraku. Hari ini saudaraku, pembacaan firman saudaraku terambil saudaraku dari Yohanes 3:16 saudaraku. Karena itu saudaraku, puji Tuhan saudaraku. Buang kata saudaraku itu, tidak ada guna. Orang bilang, lo ini kok saudaraku melulu. Syukur kalau cuman saudaraku. Ada lagi yang lebih parah, susudaraku. Susudaraku, ini ngomong apa? Orang bisa salah pengertian. Setelah pulang dari IPG, haleluya, mantapkan omongan. Karena kalau kau tidak mantap omonganmu, orang mantap tidak datang mendengarmu. Yang datang cuman orang-orang yang berjenis opung-opung. Karena bagi opung dia nggak pusing, ngerti? Bahasa bagus atau tidak bagus, yang penting lautu surgoi. Yang penting surga menjadi idaman hatinya. Ya dia nggak pusing sama kau mau ngomong apapun, amin saja kata opung. Pokoknya dia dibawa berkata, Ido, Ido, Ido artinya I do. Seorang pendeta menikah orang Tapanuli di Singapura. Jadi dia sudah khotbah selesai dan sekarang janji akad nikah. Namanya perlindungan. Marganya tidak perlu karena aku takut kau tersinggung. Hanya dia berkata perlindungan, that you promise before the Lord to take this lady to be your only wife and promise that you will love her as you love yourself. What is your answer? Itu kan cuma tinggal baca dari buku acara. Buku acaranya tertulis yes I do, tapi dia bacanya salah. Yes Ido. Ido juga artinya setuju maksudnya. Sebenarnya dia mesti baca I do, dia bacanya Ido. Ido dalam bahasa Batak juga betul, artinya setuju. Hebat pula. Jadi zaman kita ini zaman bermutu amang. Jadi kalau kau tidak tinggalkan mutu, udahlah kau tergeser dari Medan pergi ke Parongil. Dan di Parongil kau bergaul dengan pohon duren. Jadi kau cuma bolak-balik antara Sidikalan dengan Parongil saja. Di Medan orang-orang bermutu tinggal di situ. Pokoknya kota-kota besar itu tempat tinggal orang-orang bermutu. Karena itu di kota besar persaingan cukup ketat. Termasuk persaingan dalam bidang pekerjaan Tuhan. Orang bisa bangun gereja di samping gereja kita. Dan dia bagi-bagi traktat lagi. Dia cekatin orang datang, gereja sana sesat, gereja gue yang betul. Haleluya. Jadi kalau kita tidak tingkatkan mutu, habislah cerita kita. Cuma tinggal kita dengan istri kita dan mertua kita yang perempuan. Karena itu zaman kita ini zaman yang bermutu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena dia Allah yang bermutu. Yang tidak bermutu tergeser dari rangkulannya. Tapi kalau Anda menunjukkan mutu, haleluya, luar biasa. Dia berkata begini kepada orang bermutu, sabas hamba yang baik, kau telah setia dengan perkara kecil, aku berikan padamu perkara yang besar. Artinya dipertambah-tambahkannya lagi berkat itu. Tapi kalau kasih satu berkat sedikit aja kau udah miring-miring jalan, Tuhan berkata ambil lagi dari dia. Dia gak layak untuk pikul ini berkat. Makanya kenapa orang yang cuma sampai mati sepeda butut aja. Rupanya yang ini gak mampu menerima berkat Tuhan. Ngerti? Tapi ada orang yang makin diberkati dia biasa-biasa saja.
Dia nggak terpengaruh dengan semua itu. Makanya dipertambahkan Tuhan terus sama dia. Karena pohon yang berbuah dibersihkan supaya buahnya makin lebat. Haleluya. Jadi kau nggak usah tanya, kenapa ya aku lahirin Tuhan sejak zaman company, kok gini-gini aja. Sebenarnya kau nggak usah perlu tanya. Tanya diri sendiri, hey bego, kenapa kau jadi begini? Gitu. Saya kalau tanya bego kan ada perubahan. Haleluya. Mantapkan langkah. Haleluya. Jadi saudara sekalian, karena itu Tuhan mau tanaman pun harus bermutu, sesuatu dalam laut pun harus bermutu, sesuatu di daratan pun harus bermutu. Apalagi manusia, dia harus menjadi orang-orang yang bermutu. Tampilkan mutu pada zaman ini, karena memang zaman ini zaman mutu. Anda tidak menampilkan mutu, haleluya, kau di Jakarta Pusat tergeser ke Jakarta Timur. Kau dari Jakarta Timur tergeser ke Kalimalang. Dari Kalimalang terus ke Bekasi, Bekasi terus Tambun. Terakhirnya Mulak Dotu Tarutung. Tapi kalau kau tampilkan mutu, dari Tarutung kau pindah ke Tambun. Dari Tambun kau pindah lagi kemana? Kalimalang. Kalimalang kau pindah ke Jakarta Timur. Terakhirnya kau ke Jalan Cendana karena kau beli rumahnya Pak Harto. Luar biasa kan? Kan apa nggak dahsyat itu? Dahsyat men. Luar biasa. Haleluya. Mari saudara, Kristus Tuhan kita mendambakan mutu. Dan mutu kita cuma ada dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mengasihi dia lebih dari segalanya. Emas dan perak tidak lagi arti bagi kita, kata pujian tadi penghantar khotbah. Aku ingin bersekutu denganmu. Tuhan, semakin aku dijamah, aku ingin dijamah terus. Semakin aku merasakan kasih-Mu, membuat jiwaku haus akan Engkau. Semakin aku merasa jawaban doa yang Kau berikan padaku, semakin aku berseru terus meminta. Seperti rusa rindukan air, demikian jiwaku rindukan Allah. Kau lalu merasa Tuhan menjadi segalanya. Dunia tidak ada arti lagi bagimu, bukan berarti. Lalu kau tidak perlu pakai baju, tidak perlu pakai fasilitas hidup ini. Ada atau tidak ada bukan soal bagimu. Karena Tuhan menjadi segalanya bagi saudara. Kualitas semacam itulah. Allah menguji kita. Allah membuat kita supaya kita menjadi orang bermutu. Lewat hubungan kasih. Lewat hubungan pengharapan. Lewat hubungan iman. Paulus berkata hanya 3 hal yang tinggal. Iman, harap, dan kasih. Tapi yang terbesar di antara ketiga adalah kasih. Amin untuk itu. Dan 3 hal inilah yang mengikat kita dengan Tuhan. Lewat kasih kita, lewat iman kita, dan pengharapan kita kepada janji-janji hebatnya yang akan digenapi pada masa-masa yang akan datang. Tapi hal yang kedua ialah bahwa Allah menguji kita lewat api pencobaan. Untuk mendapatkan mutu, maka dia suruh kita berhubungan dengan dia lewat iman, pengharapan, dan kasih kita. Tapi juga dia izinkan berbagai masalah dan pencobaan kehidupan untuk memurnikan iman kita. Menurut firman Tuhan, bahwa perak itu untuk mendapatkan menjadikan dia perak yang murni, dia harus lewat 7 proses. 7 peleburan. 7 kali peleburan dalam satu benda yang bernama perak. Baru terakhirnya dia menjadi perak yang murni. Mari izinkan saya baca Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dengar saya baca ulang Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bayangkan, untuk mendapatkan perak yang teruji, perak yang murni, maka dia harus mengalami proses 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Bayangkan, hanya 1 perak saja untuk menjadi perak yang murni dan teruji, dia mesti masuk dalam proses peleburan selama 7 kali. Coba. Tadi adik kita yang menyanyi, dia bersaksi, puji Tuhan, saya hampir minum baygon. Minum baygon ya? Apa sih tadi? Atau main ayunan pakai dasi ya? Main ayunan di leher pakai dasi. Hampir kau bunuh diri kan ya? Karena kau bilang anakku mati, anak mati ya? Istri mati, mama mati, adik mati.
Hampir kau mati juga ya. Ya kau cuma baru mengalami 3 ujian. Sedangkan perak yang murni itu mesti mengalami 7 ujian. Ayub punya penderitaan paling luar biasa. Pokoknya kalau bilang penderitaan aja mesti Ayub aja. Berapa kali penderitaannya Ayub? Anak mati, harta amblas, kesehatan amblas. Baru berapa? 3. Bininya datang lagi bilang begini, lu masih setia sama Tuhan? Biar lu mampus gua kawin lagi. 4 ujian, kurang 3. Udah parah pergumulan Ayub aja cuma baru 4 peleburan. Belum 7. Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Tuhan sedang memurnikan hamba-hambanya. Tuhan sedang memurnikan umatnya. Dan pemurnian dimulai dari rumah Tuhan. Saya tadi begitu selesai khotbah, makan pagi, ada yang ajak bicara, minta doa, saya mau keluar, sekretaris gereja datang bilang, Pak, ini ada catatan untuk Bapak. Catatannya mana tadi ya? Catatannya berbunyi begini, kebaktian di ruko di Kepung warga GPDI Elim Ciputat dievakuasi polisi, tidak boleh ibadah pagi ini. Berita dari Radio El Sinta jam 7.45 pagi ini. Pendetanya bernama PDP TL Tobing. Bapak minta dukung doa. GPDI di Ruko Ciputat dikepung dan polisi memberi ultimatum tidak boleh ibadah. Anda tidak usah bertanya suffering why me. Saya pun tidak perlu heran mendengar berita itu. Tuhan Yesus berkata dalam dunia ini kamu mengalami banyak penganiayaan. Tetapi tetapkan hatimu, aku telah kalahkan dunia ini. Kenapa kita mesti heran soal pencobaan? Kenapa kita mesti heran soal gereja ditutup? Kenapa kita mesti heran soal masalah kehidupan? Lu Tuhan Yesus sudah katakan begitu kok. Lalu apa yang aku lihat dari segi positif segala pencobaan itu? Aku lihat dalam kacamata Kristus sebagai Allah yang memurnikan. Dia sedang murnikan gerejanya sekarang. Gereja yang motivasinya duit tergeser nanti. Gereja motivasinya cuma gagah-gagahan akan tergeser nanti. Gereja yang cuma karena pendetanya nganggur. Lamar sana nggak diterima, lamar sini nggak diterima. Gue mau jadi pendeta aja. Nanti akan dimurnikan. Baru cuman yang tinggal tuh pendeta-pendeta yang murni melayani Tuhan. Yang uang bukan motivasinya, harta dunia bukan motivasinya, sekedar urusan kampung tengah bukan motivasinya. Kalau motivasi kampung tengah, kenapa mesti di ladang Tuhan yang kudus ini? Dagang aja di pinggir jalan, jual deterjen, mulai dari Rinso, Dino, dan Attack. Kau dagang ayam potong, pasti laku. Buka dagangan di muka rumah saja, ayam potong 3 ekor. Pasti laku. Siang kau keluar dengan nasi bungkus. Jajakan di semua kantor sekitar tempat kau tinggal, pasti laku. Sore kau keluar dengan kepiting dan kerang rebus. Percaya saya kau kerjakan itu terus 5 tahun aja. Kau bisa beli rumah di Kelapa Gading bermain. Kenapa aku harus cari uang di ladang Tuhan yang kudus ini? Aku menjadi najis karenanya. Haleluya, apa Allah tidak kekurangan cara untuk memberkati hamba-hambanya? Hai pendeta peserta IPG. Kalau karyawan dunia saja bisa diperlakukan oleh majikannya, apalagi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, the King of Kings and the Lord of Lords, yang memanggil kita dan mempercayakan kita pekerjaan kudus ini. Masa dia tidak bisa sanggup menciptakan, memberikan sesuatu kepada perut yang diciptakannya? Mana lebih mahal, perut atau semangkok nasi?
Kalau perut yang mahal saja bisa diciptakannya, apatah lagi cuma sepiring nasi beserta dengan deke naniura untuk mengisi kekosongan perut itu. Masakan Tuhan Allah tidak sanggup memberikannya? Tidak, tidak, tidak. Allah saking hebatnya tidak itu. Berarti dia sanggup. Kalau dia bisa memberikan gigi yang mahal, masakan sikat gigi dan odol untuk membersihkan jigong daripadanya, masa tidak sanggup diadakannya? Hai jiwaku, di manakah pengertian itu? Karena itu Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Sekarang ini banyak gereja geger karena orang-orang bermotivasi salah keluar dari organisasi gereja. Karena memang motivasi mereka cuma uang. Motivasi mereka cuma harta dunia. Maka itulah menjadi idola, menjadi Allah dalam tanda kutip bagi mereka. Tuhan sedang memurnikan untuk mendapatkan iman yang landasannya cuma Kristus. Tuhan sedang memurnikan kasih yang landasannya cuma salib. Tuhan sedang memurnikan pengharapan yang hanya pada janji-janji Allah. Kalau itu kita kerjakan luar biasa. Karena itu saya tidak heran melihat ruko ditutup. Saya dari dulu tidak pernah punya iman ruko. Saya punya iman adalah bangunan gereja. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya rindu gereja. Karena itu Tuhan beri gereja seturut dengan kerinduan. Waktu kita sedang berbakti di gedung Sasana Daya Sakti, gedung umum yang kita sewa. Karena jemaat sudah tidak bisa tampung lagi. Kita mesti nomaden dari gedung yang satu kepada gedung yang lain. Oleh karena tidak ada lagi ruangan tampung kami. Lalu tiba-tiba kita tidak bisa berbakti lagi karena surat izin tidak ada dari polisi. Wah, bingung. Karena ibadah pagi ada, siang ada, sore nggak boleh ada. Saya sedang pulang dari ibadah selesai, lagi makan siang, telepon berdering. Saya angkat telepon dan suara di seberang sana berkata, Pendeta Yakub Kagerangan, ini betul Pak. Saya perkenalkan diri Pak, saya komandan lapangan dari gedung Sasana Daya Sakti. Bapak sudah tahu bahwa sebentar sore tidak ada ibadah? Saya bilang tidak tahu Pak. Tidak ada izin untuk ibadah pada hari ini. Tapi kami mengadakan kebijaksanaan karena kami dengar tadi pagi ada wisuda IPG. Karena itu ibadah pagi kami izinkan. Tapi sore tidak diizinkan karena izin beribadah dari polisi tidak ada. Saya bilang sama ibu segera kita berangkat sekarang ke gedung itu. Maksud saya lebih awal saya datang untuk negosiasi. Untuk kalau boleh, kali ini saja Pak, izinkan kami beribadah. Namanya tentara, udah dari atas komando, sudah begitulah aturan. Sudah tidak bisa robah. Saya bujuk saya bagaimanapun, tidak, dia tidak mau tahu. Dia singkirkan kursi-kursi ke pojok. Apa yang saya buat, saya cuma berdiri di muka gedung itu. Karena itu baru jam 2, ibadah jam 5. 3 jam saya berdiri di muka gedung itu untuk tunggu jemaat datang. Dan setiap mereka datang saya berkata tidak ada ibadah. Nanti lagi lihat bagaimana Tuhan buka jalan. Apakah komandan lapangan ini mengizinkan pintu ini dibuka. Mereka yang datang di luar sudah dicegat tentara dengan senapan. Yang memang itu pos jaga mereka. Tidak ada ibadah. Tidak ada ibadah. Yang percaya pulang. Tapi yang bilang enggak, saya mau lihat muka Pendeta Yakub dulu. Waktu mereka masuk, yang bilangan makin banyak. Dan pada saat semacam itu sudah hampir jam 7 malam. Berapa jam kita sudah menunggu di situ? Saya sendiri 3 jam sebelum jam 5. Jemaat 2 jam. Masa kita mesti tunggu terus sampai pagi? Sebagai pemimpin saya mesti ambil putusan. Saya langsung berkata, inilah anggap ibadah kita yang terpendek yang pernah kita jalani. Ibadah tanpa doa pembukaan, ibadah tanpa kolekte, ibadah tanpa ekstra kolekte, dan ibadah tanpa firman Allah. Anggaplah ini ibadah terpendek yang pernah kita jalani dalam sejarah gereja kita. Apa yang saya buat? Mari kita menyanyi sebuah lagu kata saya. Dan kita akhiri dalam doa. Dan anggaplah ini ibadah terpendek.
Kita nyanyi itu lagu udah gak keluar dari kerongkongan, nyangkut. Dan air mata meneruskan lagu itu. Karena kita semua nangis terisak-isak. Lagu macet di tengah jalan. Doa nyangkut di leher. Tidak bisa lagi keluar kata-kata. Dengan kemampuan yang ada aku berkata, anggaplah ibadah selesai. Saya berdiri dan ibu untuk pegang tangan dengan saudara. Dan salamilah kami sebelum saudara pulang. Bayangkan saudara, kita sudah cuma salam dengan air mata toh. Yang biasa saya kuatkan hati jemaat yang takut, sekarang mereka yang hibur saya. Pak Pendeta jangan takut, Tuhan tolong kami. Itulah ibadah terpendek yang pernah kita jalani. Bersungutkah aku? Tidak. Menyesalkah aku? Tidak juga. Aku menganggap itulah bunga-bunga indah di dalam sebuah pelayanan. Itu kuntum bunga yang Kristus izinkan terjadi dalam pelayanan GBI Mawarsaro. Yang tahun ini genap 25 tahun pelayanan. Akan dirayakan ucapan syukur kita. Tahun ini GBI Mawarsaro berulang tahun ke-25. Dan Pendeta Yakob Nahwai juga menikah ulang tahun ke-25. Akan diadakan ibadah syukur untuk menyukuri Tuhan karena anugerah dan pertolongannya. Yang telah menyertai gereja ini dari nol. Yang menyertai gereja ini bukan mulus jalannya. Tapi ada duri dan onak yang kita jalani. Ada batu-batu terjal yang melukai kaki yang pernah kita alami. Ada gunung tinggi yang kita daki yang bikin dada ngos-ngosan hampir putus nafas. Ada lembah curam yang turun yang harus perlu gandengan tangan bareng. Dan kami telah sampai pada titik 25 tahun. Bapak Ibu Saudara lihat pekerjaan besar sedang menanti di depan. Untuk Kristus dan kemuliaannya lah bangunan itu kita adakan. Bukan untuk kemegahan siapa-siapa. Tapi untuk kemegahan kepala gereja. Biar dunia tahu. Bahwa tengah-tengah bangsa dan negeriku ini. Ada gereja yang bisa dibangun. Dunia biar tahu. Bahwa di dalam negeri ini gereja dibakar seenaknya. Umat Tuhan dipijak-pijak seenaknya. Masih ada gereja besar yang dibangun di ibu kota. Biar dunia tahu. Biar firman Allah digenapi. Firman yang berkata bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah proses pemurnian itu boleh juga nampak. Ada gereja yang disegel dan ditutup. Tapi ada gereja juga yang direlakan berdiri. Dalam proses pemurnian itu. Dia tidak percuma menyandang predikat nama Allah yang memurnikan. Kalau tidak ada yang dimurnikannya. Dia memurnikan orangnya. Dia memurnikan organisasinya. Dia memurnikan pola beriman dan pola pelayanan mereka. Karena itu perak harus melalui proses 7 kali peleburan. Barulah dia layak disebut perak yang murni. Orang Kristen yang bermutu itu dia harus lewat proses. Jangan bersungut kalau Allah sedang memproses Anda. Semakin kau bersungut semakin panjang proses itu. Tapi semakin kau diam dan berserah. Semakin pendek proses peleburan itu. Dia bisa menjadi 10 tahun, dia bisa menjadi 10 hari. Bahkan dia bisa menjadi 10 jam dan 10 detik. Tergantung kepada sikap apa. Reaksi apa yang Anda berikan bertalian dengan proses peleburan itu. Kalau perak dilebur 7 kali peleburan. Mungkin manusia 70 kali 7. Seorang Farisi bertanya kepada
berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah? 7 kali kah? Dia pikir 7 kali itu sudah paling banyak. Tuhan Yesus berkata tidak. 70 kali 7 lah. Kau mengampuni saudaramu yang bersalah kepada. Dia yang tahu kesanggupan dan kemampuan masing-masing. Karena dari tangannya lah mengalir kemampuan itu. Seorang mendapat ujian yang besar dan seorang mendapat ujian yang kecil. Yang pasti semua perlu diuji. Saya duduk di doa semalam suntuk kemarin Jumat. Dan berkhotbahlah seorang ibu rumah tangga. Yang adalah pendeta pembantu dari gereja kita. Dia sudah khotbah setengah jalan, lalu kalimatnya bunyi begini. Begitu aku lihat gembala sidangku muncul di ibadah, aku sudah hilang bahan khotbah dari kepala. Aku sudah nggak tahu mau khotbah apa lagi. Walaupun dia bilang begitu, tapi dia punya khotbah cukup luar biasa. Saya cukup terpingkal-pingkal mendengar khotbahnya. Dia mau ikut innalillahi wa innalillahi, dia ngomongnya belepotan kalimat itu. Dia mau istilah Inggris, don't wait until tomorrow, what you can do today. Dia juga ngomongin setengah jalan macet. Terus dia bilang, ya begitulah kira-kira katanya. Aduh, saya ketawa terpinggal-pinggal. Lalu yang bagusnya ialah dia beri sebuah perumpamaan. Yang saya mau kasih tahu kepada saudara sekarang. Dia bilang ada beberapa orang yang pikul kayu salibnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Lalu yang pikul ini bersungut-bersungut sepanjang jalan. Tuhan, salibnya kok berat amat sih? Dia potong sendiri. Dia pikul agak ringan. Tapi ada satu yang berat. Dia diam aja, dia gak bersungut, dia gak ngomel. Dia pikul terus, terseok-seok jalan terus. Nah, ya sudah potong ini masih baru separuh jalan, udah bersungut lagi. Tuhan, masih berat nih salib saya nih, saya potong ya. Tanpa ada komentar dari sorga, dia potong sendiri. Makin habis salibnya, cuma sepotong aja. Nah udah. Nah rupanya dalam perjalanan itu ada sungai besar yang perlu dilewati. Nah, tentunya ada buaya yang luar biasa di dalamnya. Jadi persyaratannya ialah salib itu sudah diperhitungkan bahwa panjangnya itu pas antara pinggir ke pinggir. Sehingga pada salib itulah mereka berjalan dan selamat sampai di seberang. Sudah dihitungkan begitu. Nah, giliran yang pikul terus terseok-seok gak bersungut ini, selamatlah dia sampai di seberang. Nah yang udah potong sendiri ini kan gak nyambung. Yang udah potong sendiri turut maunya dia ini, ya udah tinggal gigit jari. Gak bisa seberang. Pulang lagi. Jadi kita semakin bersungut, semakin lama proses peleburan itu. Singkirkan persungutan dalam tahun ini. Apapun yang terjadi, bersukacita senantiasa. Bersukacitalah akan Tuhan karena dia akan meluluskan apa yang menjadi keinginan hatimu. Jadi kalau ada masalah, kita bikin apa? Kalau suami pulang dan berkata, "Ma, aku di PHK, Ma." Apa sambutan istri? Kalau anak gadismu yang tertua melaporkan, "Ma, masakan perlindungan tinggalkan aku, Ma. Sedangkan rencana perkawinan tinggal 2 bulan lagi, Ma. Penghulu lagi. Catatan sipil." Penghulu mah bukan orang Kristen dong. Catatan sipil telah aku jajaki, Ma. Undangan telah mau dicetak, Ma. Oh, Mama gimana, Ma? Apa sambutanmu, hai istri Mama?
Maksudku bukan begitu. Nanti tetangga bilang, buset, ini makin irin Tuhan kok kepala-kepala pada miring semua, gimana nih? Bukan begitu maksudnya. Aku maksudkan kau tetap bersuka cita. Jadi berpenampilan yang mantap punya. Amin. Biar miskin gak punya apa-apa, berpenampilan seperti orang yang pakaiannya 5 lemari. Kalau orang bertanya apa kabar Eda? Luar biasa. Luar biasa apa? Mobilku baru saja dicuri orang. Gitu. Haleluya. Begitu mantapkan langkah. Haleluya. Dengan demikian sajalah proses peleburan itu menjadi lebih sempurna. Allah sedang memurnikan gerejanya. Allah sedang memurnikan umatnya. Karena dia Allah yang memurnikan. Nah, yang berikut yang kedua. Yesus Kristus Allah yang memurnikan, ibarat perak dan emas yang dimurnikan, lalu berbicara tentang kerinduannya untuk umatnya percaya bahwa dia Allah yang mencukupi kebutuhan mereka. Emas dan perak itu standar dari sukses. Emas dan perak itu standar daripada kekayaan. Dengan lain bahasa, orang-orang kaya sajalah yang pakai emas dan perak. Orang yang kecukupan sajalah yang ada emas dan perak pada genggaman tangannya. Karena itu perak dan emas adalah lambang daripada kualitas dan mutu dan sukses. Hagai pasal 2 ayat 9 berkata begini, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Empunyakulah perak dan empunyakulah emas. Kalimat ini diberikan dalam pengertian bangsa Israel sedang membangun bait Allah. Kitab Hagai berkata, kau tinggal di rumah-rumah yang bagus sedang rumahku bocor. Kau tinggal dalam rumah-rumah yang indah sedang rumahku terlantar. Berarti Tuhan juga dambakan sebuah rumah yang pas, rumah yang mantap bagi dia. Untuk dia berdiam di antara umatnya yang datang beribadah di tempat itu. Karena itu kita bersyukur di kota besar ini mesti ada sebuah bangunan rumah Allah yang tidak kalah dengan istana negara. Tidak kalah dengan rumah orang-orang mentereng. Kalau Allah yang memberkati manusia saja memberi berkat, apatah lagi bagi dia dan pekerjaannya. Terlalu yakin aku bahwa Tuhan pun bantu kita. Tuhan pun akan buka jalan bagi proyek yang besar yang sedang kita hadapi di depan. Saudara sekalian, karena itu emas dan perak merupakan standar daripada sesuatu yang berkualitas, bermutu, sukses, kekayaan, ketenaran, kemasyhuran digambarkan dengan emas. Sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus dijual berapa keping perak? 30 keping perak. Itulah standar. Karena 30 keping perak itu sesuatu yang bermutu, sesuatu yang merupakan standar. Sehingga Kristus Tuhan dibeli dengan harga 30 keping perak. Yudas terima itu karena dia pikir itu sudah merupakan hal yang luar biasa. 30 keping perak itu besar nilainya pada zaman itu. Berarti perak dan emas merupakan standar, merupakan satu kebutuhan, satu pertanda orang-orang sukses, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mempunyai harga diri, orang-orang yang mempunyai prestise dalam hidup dan karyanya. Allah rindu kita mengerti itu. Bahwa untuk itu Allah tidak kekurangan cara untuk memberkati kita. Haleluya, kita tidak perlu takut dan gentar terhadap apapun yang terjadi dan akan terjadi dalam hidup ini. Kalaupun ekonomi negeri ini morat-marit, bukan soal bagi kita. Kalaupun keadaan negeri ini goncang-gancing, tidak sukar bagi kita untuk Allah menaruhkan berkatnya. Karena iman kita bukan pada siapa-siapa. Iman kita bukan pada keadaan apapun. Tapi iman, harap dan kasih kita harus terpaut hanya kepada seorang yang bernama Kristus Yesus. Yang bangkit dari antara orang mati. Yang kuasanya sama adanya kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Kisah Rasul pasal 3, khusus ayat 6. Petrus berkata kepada orang lumpuh di pintu elok, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku yang lebih dari emas dan perak, yaitu nama Yesus dari Nazaret. Bangkit dan berjalanlah. Maka orang lumpuh itu, kata Alkitab, seketika dia melompat. Dia masuk ke dalam bait Allah, berteriak-teriak memuji Tuhan. Petrus mengungkapkan dua kata
yang merupakan standar kekayaan, standar kecukupan, standar nilai daripada kehidupan yang dicari orang. Dia bilang itu tidak ada padaku emas dan perak, tapi ada satu yang melebihi itu. Itulah nama Yesus Kristus. Dia lebih mahal dari segalanya. Jangan kau jualkan dia hanya karena kedudukan yang sementara batasnya di lubang kubur. Jangan kau jual dia dan lepaskan dia dari genggaman tanganmu hanya oleh karena senyuman seorang pria atau wanita yang tidak seiman denganmu. Pegang dia terus sampai mati. Salib hentar kita terus dari dunia yang fana ke surga yang baka. Amin. Bapa, segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi, Aba Bapa. Bapa, segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba setia kepadamu.
berbeda.